Nah, kadang kalau bayi pun sudah ada grade 1, grade 2, bisa kadang kalau bayi ke depan itu dia bisa jadi juling, bisa jadi Hmm. miopia gitu kan. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Rumbayan Dekando. Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional, terpercaya masyarakat luas. Kepuasan pasien di atas segala-galanya, keselamatan pasien selalu dijunjung tinggi. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Halo sahabat Promkes dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Seklin dalam acara Promkes Bercerita. Topik kita kali ini adalah mengenai retinopathy of prematurity atau sering disingkat ROP yang merupakan salah satu masalah kesehatan mata yang sering ditemukan pada populasi bayi yang masih prematur. Untuk topik ini, kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang sangat kredibel untuk mendiskusikan mengenai masalah kesehatan mata ini. Untuk itu, izinkan kami memperkenalkan Dr. Vera Sumual, spesialis mata konsultan Vitreoretina. Selamat siang, Dok. Siang, Dr. Seplin. Tetap sehat, Dok ya. Ya, Ya, amin. dan tetap bersemangat selalu, Ya. Dok ya. Ya. Dr. Vera Sumual, spesialis mata konsultan Vitreoretina, adalah Ketua KSM atau Kelompok Staf Medis pada Ilmu Kesehatan Mata di RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado. Sekaligus beliau adalah Ketua Divisi Vitreoretina pada bagian Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mendiskusikan mengenai topik ini dengan satu pertanyaan, Dok, mengenai apa sih yang dimaksud dengan penyakit yang disebut sebagai retinopathy of prematurity ini, Dok? Ya, bagaimana, Dok? Silakan. Terima kasih, Dr. Seplin. Retinopathy of prematurity atau singkatan biasanya kita sebut dengan ROP adalah merupakan gangguan fibroplasi retina imatur yang terjadi pada bayi prematur. Nah, seperti kita ketahui, ROP ini saya sebut juga ROP aja ya. ROP ini ya. merupakan penyebab kebutaan di seluruh dunia. Ya, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, sehingga menyebabkan kebutaan sekitar 5-8%. Ya, apa sih penyebabnya? Iya. Ya, penyebabnya banyak. Pertama, karena usia kehamilan. Bayi semakin kecil usia kehamilan semakin berisiko. Kemudian kedua adalah faktor berat lahir. Berat lahir makin kecil biasanya makin berisiko. Faktor ketiga adalah faktor oksigen, ya. Pemberian oksigen yang banyak yang tanpa monitor dengan diberikan secara fluktuasi itu bisa menyebabkan retinopathy of prematurity. Kemudian faktor keempat adalah faktor pembuluh darah. Pembuluh darah pada bayi prematur itu biasanya kalau bayi matur pembuluh darahnya nyampe di pinggir-pinggir ya. Tapi kalau bayi prematur dia belum nyampe. Jadi pembuluh darahnya masih berjalan. Nah, di saat pembuluh darah masih berjalan, nah itu bisa menyebabkan terjadi pembuluh-pembuluh darah yang tidak baik sehingga menyebabkan fibroplasia. Nah, itu yang itu. Kemudian faktor kelima, faktor risiko bayi juga kalau kita tidak beri oksigen, bayinya mati, bayinya pass away. Tapi kalau kita beri oksigen terlalu banyak, nah itulah yang menyebabkan terjadi ROP. Ya.
Berarti boleh dikatakan multifaktorial, Dok ya? Iya. Mulai dari usia kehamilan, kemudian berat badan lahir ya, Dok. Iya. Kemudian faktor oksigen juga sangat-sangat banyak faktor yang mempengaruhi, Dok. Kalau misalnya dari pengalaman dokter atau dari yang dokter ketahui, dari sekian banyak faktor-faktor yang dokter sebutkan tadi, kira-kira faktor mana yang paling dominan, Dok, Iya. untuk kejadian ROP ini? Iya, penelitian saya yang saya lakukan di UI itu yang berperan adalah usia kehamilan, berat lahir, kemudian ada faktor seperti malondialdehid, pengaruh radikal bebas, dan faktor glutation bayi yang lahir itu kan antioksidannya juga kurang ya. Makanya kalau dokter anak itu suka memberikan vitamin E. Ya itu ya. Antioksidan Jadi, gitu ya. jadi banyak faktor ya motif. Jadi jangan sampai kita bilang kita sebagai dokter kan kita ini karena faktor oksigen. Bukan faktor oksigen tapi banyak faktor karena umpamanya bayi dengan lahir HMD kalau tidak dikasih oksigen ya bayi pergi ya menghadap ke surga ya. Nah, tapi kalau kita kasih oksigen, kita juga harus monitor, gitu ya. Jangan terlalu oksigennya gini, kasih naik, kemudian turun. Jadi mungkin harus diperhatikan, ya, untuk para dokter, untuk para perawat yang khususnya jaga di ruangan NICU ya, NICU PICU ya. Itu. Berarti dok, yang tadi dokter katakan faktor dominan itu yang paling dominan yang dokter dapatkan itu berhubungan juga dengan antioksidan, dok ya? Iya, antioksidan. Apa boleh kita katakan bahwa retinopathy of prematurity ini juga bisa berhubungan dengan faktor katakanlah status gizi si ibu selama kehamilan, dok? Apa bisa ada hubungan? Kalau yang saya teliti itu belum ya, tidak berhubungan dengan faktor gizi. Tapi faktor gizi itu bisa memicu terjadinya lahir prematur, ya. Jadi kalau ibu-ibu yang lahir prematur, penelitian saya biasanya saya ambil dari tali pusat bayi, kan? Tali pusat bayi, kemudian kita memeriksa anti VEGF-nya, vascular endothelial growth factor, malondialdehid dan radikal bebas. Jadi samping itu kita harus anamnesa gitu kan ke ibu-ibu, hamilnya berapa bulan gitu. Jadi itu. Berarti ada semacam katakanlah biomarker, dok ya, ada penanda yang bisa kita pakai untuk melihat kesehatan status kesehatan dari retina si bayi yang lahir prematur ini, dok. Nah, dok, sepengetahuan dokter seberapa banyak sih kejadian ini menimpa bayi-bayi yang masih prematur, dok? Oh ya, biasanya sekitar 5-8%. 5-8%. Nah, waktu itu sebenarnya ROP ini kan sejarahnya ROP ini sudah sekitar ini ditemukan oleh seorang dokter obgyn, Dr. Campbell ya sekitar 1940. Jadi ini sudah berapa tahun sudah ya? Lama, dok, 70 tahun ya. Tapi kalau Indonesia baru berjalan sekitar 20 tahun. Ya. Nah, itu. Jadi tadinya mereka pikir ini adalah suatu retrofresia fibroblast. Oh, ini mungkin gangguan suatu katarak. Tapi serta diteliti ternyata bukan karena gangguan katarak, ternyata karena gangguan pemberian oksigen, bayi-bayi yang diberi oksigen yang banyak. Nah, si dokter obs ini, kalau begitu kita menyarankan jangan sampai bayi itu lahir prematur, ya. Kita pertahankan aja sampai kehamilan 33 minggu, ya. Tapi rupanya dengan dipertahankan kehamilan 33 minggu juga bisa terjadi ROP juga. Gitu, iya. Ya menarik sekali, dok ya. Jadi artinya kalau kekurangan faktor oksigen tadi dokter katakan terlalu kurang bisa memicu ROP, tapi pemakaian oksigen yang berlebihan juga bisa menjadi pemicu juga, dok ya. Iya. Nah, dok, apakah ada perbedaan karakteristik klinik, dok, atau misalnya dari yang dokter dapatkan, apakah ada perbedaan gejala dan tanda di antara faktor-faktor yang katakanlah faktor oksigen tadi, dok? Jadi ROP itu, klasifikasi ROP internasional itu kita bagi dalam stadium 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian
areanya, luasnya ROP. Ada kan seperti kalau kita lihat di pembuluh darah retina, pembuluh darah bagian belakang ya, Iya. ada yang berjalan ke arah nasal atau yang disebut hidung, ada yang berjalan ke arah temporal ya, Iya. di keluar ya. Bagian Ya, pinggir ya. kemudian kita lihat agresivitasnya kan. Nah, jadi kalau biasanya jadi setiap bayi yang lahir prematur itu kita harus screening. Ya, screening pokoknya dimanapun di bawah 1.500 penelitian saya kan. Iya. Tapi sekarang di bawah 2.500 itu kita harus periksa retina matanya. Baik pasien yang masih dirawat, nah kita harus periksa, kemudian kita tentukan stadiumnya. Bayi kan tidak mengeluh ya. Lain Iya. dengan kalau pasien Iya. diabetes, ibu-ibu atau bapak-bapak bilang buram. Iya. Tapi kasihan ya, bayi itu masa depannya masih panjang loh. Umpamanya dia lahir, kemudian dia umur sampai 50 tahun, masa depan bangsa kita ya. Jadi sangatlah penting itu ya, lebih penting dari katarak, lebih penting. Kalau kita sih umur 60 kan paling hidup saya paling tinggal paling lama 20 tahun ya. 20 tahun lah atau 30 ya, tapi bayi itu bagaimana masa depan bangsa kita kalau kita tidak memeriksa bayi itu ya. Jadi biasanya kalau saya tentukan, oh ini ada stadium 1, 2, 3, 4, 5. Kalau stadium 1, 2 kita sampai 3 kita tidak lakukan tindakan apa-apa, paling observasi follow up ya. Iya. Tapi kalau sudah stadium 3 itu dia kan ada yang stadium 3 ringan, sedang, berat. Nah itu kita ada follow up yang 1 minggu, 3 hari, 1 hari, 1 kali 20. Kita harus supaya tidak terjadi progresivitas, artinya tidak terjadi perburukan ya. Iya. Itu. Nah, Iya. iya. Dok, tadi dokter sempat menyentil mengenai screening, Dok. Mungkin bisa diceritakan prosedur screening ini untuk mendeteksi adanya retinopathy of prematurity ini seperti apa sih, Dok? Kira-kira Iya. supaya masyarakat bisa paham. Jadi artinya kita kan sebagai dokter di vitreoretina bukan cuma bekerja sendiri ya. Paling kita konsul ke yang menerima konsul dari bagian anak, Iya. Perina itu Dokter Rocky, Dokter Joni itu. Jadi kita harus saling mengingatkan ya. Ya Dokter Rocky, kalau ada pasien yang lahir prematur, pemakaian oksigen di atas 2 minggu, kita harus screening. Kita harus periksa. Jadi Oh, gitu. kita akan periksa dan kita lihat, oh ini kok ini masih stadium 1, kita follow up 1 minggu deh, itu ya. Jadi kalau masih kan kita lihat, oh ini belum terjadi ROP, walaupun sudah dengan pemberian oksigen 2 minggu. Nah tetap kita follow up. Bagaimana kita follow up? Kan bayi diam, Iya. ya. Kita harus tentu kolaborasi, edukasi ke orang tua. Ya kita harus panggil, ibu bayinya sudah kita periksa. Jadi perlangsungannya karena pembuluh darah ini belum nyampe. Jadi kita harus periksa seterusnya. Sampai kapan? Sampai usia kehamilannya 44 minggu. Ya, 44 minggu. Kalau dia belum terjadi ROP ya. Tapi kalau dia terjadi ROP, bayi itu pulang, dia harus kontrol ke bagian mata. Karena ROP itu bisa terjadi progresif, bisa regresi. Ya, ini yang ingin saya tanyakan. Nah. Jadi ada ROP yang terjadi katakanlah mungkin dini, Dok ya. Iya. Tapi ada juga yang muncul nanti katakanlah di beberapa hari kemudian Iya. sampai 44 hari, Dok ya. Iya. Berarti, Dok, ada pesan yang harus kita sampaikan ke orang tua, katakanlah bagaimana mereka bisa mendeteksi dini ini di rumah, Dok ya. Kira-kira Iya. kalau ada seperti apa, Dok itu? Dok? Tentu bayi itu kan belum bisa lihat. Iya. Karena kan dia sampai usia 3 bulan kan ya. Jadi edukasi ke pasien, kalau setiap bayi yang lahir prematur, ibu harus kontrol ke bagian mata. Kalau melihat itu bayi belum lihat, tapi kalau ibu ingat yang pemberian oksigen lahir prematur harus kita periksa. Oh, Gitu. iya. Berarti pesannya sampai 44 hari itu, Dok ya, si Iya, ibu kalau harus masih, sering. Kalau yang kan kita harus periksa, oh 44 minggu, 44 minggu. 44 minggu ya, 44 Dok, minggu ya. ya. Jadi kita harus edukasi ke pasien itu dengan baik, itu tentu dengan gambar. Jadi edukasi itu mungkin kita perlu feeling ya dengan orang tua. Kadang orang tua itu kurang mengerti ya. Tapi kalau yang di Jakarta itu semua orang tuanya pinter-pinter, kalau perlu mereka nanti saya buka
buka online ya, website ROP, ya mereka belajar. Iya. Jadi maksud saya di sini supaya Manado ini lebih bagus ya, lebih Iya. itu mereka harus mengerti apa yang disebut ROP. Nah, kadang kalau bayi pun sudah ada grade 1, grade 2, bisa kadang kalau bayi ke depan itu dia bisa jadi juling, bisa jadi miopia gitu kan. Dan yang paling ditakuti itu adalah dia terjadi nggak bisa lihat, bayi tahu-tahu putih, tahu-tahu buta karena ROP, bukan buta karena katarak gitu. Kalau sudah stadium 5 ya, kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi kalau sudah stadium 5. Stadium 5. Kecuali masih stadium 1 2 ada tindakan bisa kita. Pertama, observasi stadium 1 2. Tapi kalau stadium 3 kita bisa laser, kita bisa suntik. Kalau sudah stadium 3 ke 4, terakhir kita operasi ya. gitu. Nah dok, berarti penting sekali ya bagi orang tua yang memiliki anak atau bayi prematur untuk bisa mengenal mungkin tanda-tanda dok ya. Iya. Nah kira-kira dok, kalau kita bisa mengedukasi orang tua yang memiliki bayi prematur ini, tanda-tanda apa sih dok atau gejala apa sih dok yang mungkin paling sering akan ditemukan oleh orang tua? Kalau sudah lahir, Iya, atau dalam hal ini sudah di rumah katakanlah. Ya, kalau sudah di rumah tentu kita harus observasi, lihat anaknya gimana kegiatannya. Kalau masih kecil sih kita nggak bisa observasi ya, dokter anak sama dokter mata. Tapi kalau udah itu kita bisa lihat bagaimana anaknya. Karena ROP itu biasanya bukan berdiri sendiri. Kadang-kadang anak itu seperti hiperaktif atau apa gitu kan. Kadang telinganya harus periksa juga ke THT. Tahu-tahu ada kelainan THT. Gitu. Kalau dokter katakan bahwa ROP ini tidak berdiri sendiri, berarti kan ada kondisi-kondisi lain juga yang boleh kita katakan di luar normal, pertumbuhan normal pada bayi. Kira-kira kelainan-kelainan apa saja dok yang paling sering beriringan atau berbarengan dengan ROP ini dok? Ya tentu pertama-tama prematur ya, berhubungan dengan prematur. Bayi kalau lahir tidak prematur dia tidak akan terjadi ROP. Jadi tentu saja kita tanya ibu, anaknya lahir prematur gimana? Lahir prematur atau tidak? Kemudian kita tentu harus periksa mata. Kemudian harus konsul ke disiplin ilmu ya. Itu saja. Kalau gejala untuk bayi saya rasa tidak ya, karena bayi itu tidak mengeluh. Toh yang kita lihat itu pada saat kita periksa, oh iya ini terjadi minus, mungkin bayi minus atau strabismus, mungkin bayi itu dulu pernah ROP gitu. Oh iya, artinya memang pemeriksaan status kesehatan mata secara katakanlah secara optimal ini memang wajib dilakukan pada bayi-bayi dengan riwayat berat lahir yang rendah dok ya, yang bayi-bayi prematur. Nah dok, tadi dokter jelaskan sedikit mengenai stadium-stadium dan tata laksananya dok. Bagaimana dok, sejauh mana keberhasilan tata laksana pada stadium-stadium yang dokter sebutkan tadi? Misalnya katakanlah kalau dia pada stadium 5 sudah harus dioperasi, kira-kira sejauh mana dok keberhasilannya? Jadi kalau umpamanya ya, kan itu ada 5 stadium ya. Kalau stadium 1 paling kita follow up. Ya, observasi aja dok, diamati dok ya. Sampai stadium 2 itu tidak ada terapi. Tapi kalau stadium 3 kita mulai lihat ada stadium 3 itu kita dengan pemeriksaan kita bisa melihat ridge, bisa melihat pembuluh darahnya berkelok-kelok. Nah, stadium 3 itu ada grade mild, moderate dan severe. Nah, kalau mild biasanya follow up saja. Nah, pada saat dia mau moderate ke severe dan kita harus follow up lebih 3 hari, 1 hari. Nah, kalau stadium yang severe, laser. Tentu edukasi kepada kita laser. Tentu di samping itu kita kan pemeriksaan konvensional ya, tapi kita sekarang punya alat RedCam yang menjadi unggulan rumah sakit ya. Nanti ke depan kita sudah akan punya alat RedCam itu. Jadi di samping kita jelaskan ke orang tua, kita lihat. Bisa lihat sama-sama dengan orang tua dok ya. Orang tua. Nah, kalau dengan ada gambar kan orang tua mengerti. Iya betul sekali dok. Orang tua. Kemudian kalau sesudah itu kita laser ya. Kemudian kita laser. Kemudian kalau sudah terjadi perdarahan, kan medianya keruh, mau tak mau kita harus suntik. Sekarang sudah ada suntik, bisa suntik
obat supaya medianya jernih dan apa kita bisa laser gitu. Nah, kalau sudah stadium terlambat itu paling operasi, tapi operasi itu terus terang kan beresiko ya, bayi Iya. prematur, Iya. terus kita mau operasi. Nah, pengalaman saya yang saya dapat itu ada pasien stadium 3, stadium 4 post laser, oke saja, oh bagus. Ya, justru sekarang bayinya udah gede kan, udah gede, jadi tetap kelihatan ada bekas laser, tapi ada yang lain kacamata minus, jadi dia harus ke dokter mata ya, kacamata. Kemudian ada kadang strabismus gitu. Berarti boleh dikata dok, semakin ringan atau semakin rendah stadium, kemungkinan untuk penglihatan reversible itu masih sangat mungkin dok ya. Iya. Nah dok, tadi dokter sebutkan bahwa untuk stadium 1 dan 2 kita kan hanya melakukan observasi dok ya. Nah mungkin ada tips dok dari dokter di selama masa observasi ini apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh orang tua dok? Apa yang Iya, harus dilakukan? kalau saya rasa tidak ada ya. Tidak ada ya? Tidak ada tips, paling ibunya harus observasi aja kan, kasih mainan-mainan apa ya, bayi kan ada mainannya lihat-lihat gitu, oh gitu. Yang penting harus screening itu sangatlah perlu. Iya. Gitu. Tapi untuk screening ini si orang tua harus membawa dok ya Iya, anaknya ke harus. rumah sakit ya yang Iya. ada dokter mata dan Iya. fasilitas mata, karena memang tidak bisa lakukan screening dengan apa di rumah dok ya Iya. tanpa alat dok ya. Tapi dok, dokter katakan tadi bahwa alat-alat canggih ini dok beruntungnya sudah ada di RSUP Profesor Dr. Iya, RD kita Kando kan, Manado dok. menjadi rumah sakit unggulan ya, sudah tadi alatnya sudah ada, tapi kita lagi uji coba ya. Iya. Nanti kalau tentu tergantung Pak Direktur ya. Iya. Nah, kalau sudah cocok, tentu kita harus punya, mau tak mau kita harus punya untuk menjadi rumah sakit unggulan itu harus punya. Ya, sangat menarik dok perbincangan ini karena memang belum banyak masyarakat yang tahu mengenai kondisi atau penyakit retinopathy of prematurity ini dok. Tapi beruntungnya di RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado kita punya dokter-dokter ahli mata yang sangat berkompeten, sangat qualified untuk menangani kasus ini, dan ada beberapa alat canggih yang sudah tersedia di RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado untuk mendeteksi dini mengenai kondisi retinopathy of prematurity ini dok ya. Nah dok, kita akan mengakhiri perbincangan ini. Kami berikan kesempatan dok, jika ada pesan-pesan yang akan dokter sampaikan kepada masyarakat atau kepada para orang tua yang memiliki bayi prematur, kami persilakan dok. Ya, jadi selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya Dr. Vera ingin memberikan tips dan triks untuk ibu-ibu yang melahirkan bayi prematur. Nah, bayi prematur itu terus terang pembuluh darah di mata di bagian belakang itu belum matur, berarti belum nyampe ya, berarti masih berjalan. Nah, ada baiknya jika ibu-ibu melakukan pemeriksaan secara dini ya, untuk mencegah kebutaan pada bayi yang lahir prematur. Karena bayi itu perjalanannya masih panjang ya, masa depan bangsa kita akan lebih baik jika bayi itu sehat, apalagi mata ya, mata adalah jendela hidup. Itu saja untuk ibu-ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik dok, terima kasih. Atas nama Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado, dengan ini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dokter atas pengetahuan yang sudah dibagi dengan kami. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat terutama bagi orang tua yang memiliki bayi-bayi prematur. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Sevin, selamat siang. Demikian edisi kita kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam edisi-edisi selanjutnya. Salam sehat. Sehat selalu. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor